Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel Japi Story. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF 2025 setelah melewati 3 pertandingan di grup A dengan hasil 2 kemenangan melawan Brunei Darussalam dan melawan Filipina. Dan di pertandingan terakhir, di pertandingan ketiga, kita ditahan imbang oleh Malaysia dengan skor 0-0. Berarti dengan hasil ini, kita keluar menjadi juara grup dengan 7 poin, disusul oleh Filipina dengan 6 poin sebagai runner-up. Dan Indonesia serta Filipina itu layak sekali untuk lolos ke babak semifinal yang nanti akan dimainkan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2025. Nah, di konten terbaru kali ini, saya akan memberikan analisa serta poin-poin penting terkait performa tim nasional Indonesia U23 di Piala AFF 2025. Karena gini, tim ini itu baru dibangun sekitar 2 minggu bahkan 3 minggu yang lalu. Nah, artinya tim ini sangat minim persiapan, ya kan? Sedangkan seorang pelatih yaitu Gerard Pennerberg ini itu gak punya banyak waktu untuk membangun tim, ya, karena waktu yang sudah mepet. Jadi kita tahu sendiri bahwa laga uji coba pun itu gak ada gitu. Ya kan? Ini langsung aja turnamen gitu ya, tanpa ada uji coba, tanpa pelatih itu tahu gitu ya komposisi yang memang menjadi tim inti atau tim cadangan itu seperti apa, nggak ada. Ini langsung aja main. Nah, ini yang memang saya sangat mengapresiasi ya kepada jajaran pelatih timnas U23. Ya memang sangat profesional, sangat luar biasa dan tahu gitu ya. Ini saat yang memang tepat. Meskipun tanpa ada persiapan yang matang, tim ini bisa melangkah jauh bahkan sampai lolos ke babak semifinal. Oke, poin pertama yang ingin saya sampaikan di konten terbaru kali ini tentang performa timnas nasional Indonesia di Piala AFF 2025, yaitu tentang pola permainan yang sudah terlihat baik dan bagus sekali. Bisa kita lihat di pertandingan ke-1, kedua, dan ketiga ya, lawan Brunei, lawan Filipina, lawan Malaysia. Pemain timnas U23 itu mampu tampil secara konsisten dengan pola permainan yang sama. Nah, ini yang memang jarang terlihat di era Sintayong, di era Indra Syafri ataupun di era Luis Milla sekalipun gitu ya. Tatkala pola permainan itu selalu berubah-ubah dari pertandingan ke pertandingan. Ya kan? Tetapi di era Gerard Pennerberg ini, timnas U23 itu mampu tampil dengan filosofi bermain khas Belanda, yaitu dengan formasi 4-3-3. Ya kan? Bahkan di 3 pertandingan ya, melawan Brunei, melawan Filipina serta melawan Malaysia, penguasaan bola kita itu tidak pernah kurang dari 50. Bahkan ya di pertandingan melawan Brunei, kita bisa menguasai bola sampai dengan 70%. Lawan Filipina, lawan Malaysia itu rata-ratanya 60%. Nah, artinya di dalam penguasaan bola yang sangat tinggi berarti ya kita melihat bahwa meskipun tim ini minim persiapan, tetapi secara kombinasi permainan, positioning itu sangat begitu bagus. Bahkan kalau misalnya kita lihat para pemain timnas U23 ya paling pegang bola 1-2 langsung passing, 1-2 langsung passing. Gak terlalu banyak gitu ya. Bahkan saya suka kesal gitu ya, jika ada pemain sepak bola yang memang terlalu lama megang bola. Sehingga pada akhirnya lawan dengan jarak yang sudah begitu dekat, pada akhirnya tidak bisa memberikan keputusan yang baik. Sehingga melakukan kesalahan, melakukan blunder, sehingga akhirnya merugikan untuk tim sendiri. Tetapi error gitu ya dari permainan timnas U23 di Piala AFF 2025 ini di bawah kepemimpinan atau racikan Gerard Pennerberg ini itu betul-betul sangat bisa meminimalisir kesalahan. Ya bahkan ada 1 2 3 itu wajar sekali gitu. Tetapi dominannya kita tampil baik. Tampil baik sekali. Ya kan, bahkan melawan Brunei Darussalam kan kita bisa mencetak 8-0 ya, meskipun Brunei Darussalamnya kan kualitasnya sangat begitu buruk sekali, bahkan bisa di bawah di bawah Filipina ataupun Malaysia sekalipun. Nah, tetapi kita gak melihat skornya, tetapi kita lihat pola permainannya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita melihat ada bibit-bibit yang baik, ada bibit-bibit yang bisa meneruskan ya kan estafet pemain di tim nasional. Ya kan? Satu, ada Muhammad Ardiansyah, penjaga gawang asal klub dari PSM Makassar. Lihat permainannya.
Saya baru tahu bahwa ada pemain muda dengan kemampuan yang memang sangat dibutuhkan di zaman sepak bola modern hari ini, yaitu penjaga gawang yang mampu dan memiliki gitu ya build up serangan yang baik. Coba ya, jika memang kalian sangat penasaran atau belum mengetahui gitu ya permainan dari Muhammad Ardiansyah ini, itu keren sekali ya. Passing-passingnya itu akurat meskipun ia seorang penjaga gawang. Dan ini di zaman era sepak bola modern itu sangat dibutuhkan ya penjaga gawang yang seperti ini. Gitu. Ya kan? Bahkan Gerd Pendelberg ini gak ragu ya untuk memberikan instruksi kepada Muhammad Ardiansyah untuk main ya berdasarkan kemampuannya. Ini yang saya suka dari pelatih ini gitu. Jadi pelatih ini memberikan kepercayaan penuh kepada pemain untuk tampil bebas meskipun ada koridor-koridor yang memang harus diikuti gitu sesuai dengan instruksi pelatih. Nah, kalau misalnya Muhammad Ardiansyah ini terus mendapatkan menit bermain baik di klub ya yang paling penting ataupun di tim nasional, saya yakin pemain ini adalah pemain potensial ya yang banyak dicari oleh klub-klub seluruh di dunia ya karena kemampuannya yang memang sangat langka ya, penjaga gawang yang memiliki kemampuan build up serangan yang baik. Itu. Yang kedua, ini Kakang Rudianto ya, yaitu pemain dari Persib Bandung. Kakang Rudianto di 2 pertandingan karena melawan Brunei Darussalam kalau nggak salah Kakang Rudianto itu nggak diturunkan, tetapi melawan Filipina dan Malaysia Kakang Rudianto ini tampil apik. Yang mampu membaca pergerakan-pergerakan para pemain lawan serta membaca gerakan atau membaca arah bola lawan. Ini yang paling penting dari pemain bertahan. Gitu. Bahkan nggak jarang gitu ya Kakang Rudianto ini memutus alur serangan atau berhadapan 1 lawan 1. Itu selalu menang. Nah ini yang dimaksud adalah pemain ini adalah pemain potensial. Ya, lagi-lagi jika pemain ini terus mendapatkan menit bermain baik di level klub ataupun di level timnas, maka gak menutup kemungkinan Kakang Rudianto ini akan banyak dilirik oleh klub Eropa karena ia pun ya juga gitu ya memiliki postur yang sangat meyakinkan sebagai pemain bertahan. Tetapi kalau melihat persaingannya di klub ini, menurut saya akan sangat sulit untuk Kakang Rudianto dalam bisa menempati porsi atau posisi utama di klub karena ya saingannya itu banyak sekali dan bagus-bagus gitu ya. Tapi ini adalah pemain muda, masa depannya masih sangat panjang. Kita harapkan dan kita doakan para pemain-pemain muda U23 ini itu mampu tampil lebih baik lagi baik di level klub ataupun level timnas sehingga mampu membawa nama Indonesia ke level sepak bola yang lebih baik. Yang ketiga, ini ada Robby Darwish, ini pun pemain Persib Bandung. Nah, Robby Darwish di era Gerd Pendelberg ini itu ditempatkan di posisi nomor 6 bahkan ataupun nomor 8. Ini yang jarang sekali ya. Bahkan Robby Darwish kan sering kita lihat itu sebagai sosok pemain yang memang pemain gelandang bertahan kan. Tetapi di era Gerd Pendelberg ini ia mampu tampil dengan kombinasi dengan Arkan Fikri itu yang memang sangat menurut saya sangat kelihatan erat chemistry-nya dan ia mampu menjaga kedalaman ataupun menjaga lini tengah itu dengan sangat solid. Apalagi di pertandingan melawan Filipina. Wah, Robby Darwish ini menjadi match of the match ya dalam pertandingan tersebut karena ia menjadi sosok yang memang sangat kelihatan di lini tengah tim nasional Indonesia. Itu. Yang ketiga atau yang selanjutnya ini adalah Arkan Fikri. Ya kan? Arkan Fikri merupakan ruh ya atau jenderal lapangan di tim nasional Indonesia U23. Kita lihat sendiri di pertandingan melawan Malaysia, gak ada Arkan Fikri, itu mati di tengah gitu, ya kan? Tengah kita dikuasai oleh Malaysia, tetapi di laga melawan Filipina dan melawan Brunei Darussalam, lini tengah kita itu menjadi lini yang memang sangat solid, gitu. Nah ini yang dipentingkan ya dari peran pemain seperti ini, karena di melawan Malaysia Arkan Fikri itu gak masuk ke daftar susunan pemain. Entah mengalami cedera atau seperti apa. Dan ini sangat disayangkan. Kalau misalnya ada Arkan Fikri, menurut saya kemenangan ya bisa kita dapatkan melawan Malaysia. Karena pemain ini selain punya penguasaan bola yang memang sangat baik, pemain ini pun mampu memberikan umpan-umpan racun gitu ya ke lini depan atau ke lini serang dari tim nasional Indonesia. Selanjutnya ada Dominikus Dion. Saya kalau gak salah sempat membahas pemain ini itu dalam selepas pertandingan PSS Sleman melawan Persib kalau nggak salah, atau ada konten khusus yang membahas tentang Dominikus Dion. Kalian bisa cari aja gitu ya di beranda YouTube. Nah, Dominikus Dion ini pemain ini seolah menjadi seorang penyihir gitu, ya kan?
Apalagi gerak-gerik lekak-likuk bolanya, wah keren sekali. Ya kan? Keren sekali. Ternyata ya setelah saya pikir-pikir, wah kita banyak juga gitu ya pemain potensial yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, makanya PSSI ya kan, lalu juga PT Liga Indonesia itu harus memberikan ruang yang terbuka ya untuk pemain U23 ini berkembang di klubnya masing-masing. Karena kan kalau nggak berkembang di klub itu nggak akan sulit untuk masuk ke tim nasional Indonesia. Apalagi Patrick Kluivert pernah berbicara kan, khususnya untuk pemain lokal jika tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya, maka ya Patrick Kluivert tidak akan meliriknya gitu. Nah, berarti ya, klub ini harus memikirkan masa depan pemain-pemain muda ini, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, serta silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.